fitur-fitur yang ada di WAF ini dengan bot atau DDoS protection ini kita sebenarnya juga bisa bantu untuk reduce cost ya, reduce biaya kita terutama kalau kita menggunakan aplikasi kita di public cloud gitu. Karena di public cloud itu semuanya dicas gitu, mulai dari compute, storage, terus sampai trafficnya juga dicas. Nah biasanya traffic yang dicas itu juga yang sifatnya outgoing gitu, jadi incoming gratis, outgoingnya bayar. Dan kalau traffic yang masuk ke server itu kita banyak yang kotor, itu pasti akan impact ke biaya kita gitu, biaya yang kita keluarkan untuk bayar ke cloud provider gitu. Salah satu pintu masuk buat hacker melakukan cybercrime itu adalah menggunakan kredensial yang dicuri gitu. Jadi ini ada salah satu contoh bagaimana hacker bisa mencuri username dan password kita. Biasanya hacker akan melakukan yang namanya phishing gitu ke target tertentu atau ke user tertentu. Biasanya melalui email gitu, yang di dalamnya mungkin ada PDF yang diinjek malware. Nah, setelah PDF itu dibuka atau file itu dibuka, itu biasanya malware-nya otomatis menginstall sesuatu gitu di browser kita. Kita buka website tertentu yang ada di list targetnya si hacker, misalnya internet banking gitu, otomatis malware ini akan aktif gitu, dan dia akan curi username dan password yang kita input di browser gitu. Nah, di sini Efek bisa membantu melindungi user kita dari pencurian kredensial seperti ini gitu. Jadi dengan menggunakan application layer encryption kita bisa encrypt username dan password gitu. Kalau di sini contohnya ada username Bob Smith ya. Jadi kalau kita inspect klik kanan di browser itu kelihatan pada saat kita melakukan login itu sebenarnya kita bisa tahu gitu username apa yang dikirimkan atau password apa yang dikirimkan gitu. Nah, kalau di sini tanpa kita encrypt, tanpa menggunakan application layer encryption, itu masih kelihatan plain text itu, masih kelihatan clear text. Terus ketika kita aktifkan application layer encryption, itu passwordnya nanti bakal ke-encrypt gitu. Jadi kelihatan kalau yang tadi kelihatan passwordnya, kalau yang sekarang kalau diaktifkan layer encryption ini bakal di-encrypt gitu. Jadi walaupun dicuri itu nggak bisa digunakan lagi gitu. Terus ini ada juga beberapa contoh data breach yang isinya username dan password yang dicuri gitu. Mulai dari Dropbox gitu sampai Yahoo sampai LinkedIn. Nah, biasanya dari username dan password yang dicuri ini biasanya digunakan ulang oleh hacker gitu untuk melakukan yang namanya credential stuffing gitu. Untuk melakukan credential stuffing ini biasanya hacker itu menggunakan bot. Contohnya di sini dari username dan password yang dikumpulkan yang udah dicuri atau yang dibeli di dark web misalnya, nanti hacker akan kumpulin kira-kira mana yang masih valid gitu. Baru dari situ dia akan ngetes gitu menggunakan bot misalnya. Dia akan ngetes login ke puluhan atau bahkan ratusan web lainnya secara otomatis gitu. Karena yang seperti kita tahu tadi, hampir sebagian besar itu user itu pakai username dan password itu sama di semua aplikasinya dia gitu. Ini ada juga contoh credential stuffing yang dilakukan di aplikasi Gojek ya. Dulu namanya ini Gojek Account Checker gitu. Jadi ini adalah salah satu tools untuk melakukan credential stuffing. Jadi kita tinggal masukkan username dan password yang udah dicuri. Terus tools ini nanti bakal ngecek gitu username mana yang masih aktif gitu. Bahkan kalau misalnya udah ketahuan mana yang aktif, itu juga bisa cek saldonya masih ada berapa gitu. Nah, ini dulu yang sempat bikin bingung juga ya tim Gojek gitu, tim dari security mereka kemarin sempat bingung gitu. Jadi banyak sekali laporan dari pengguna Gojek itu saldo mereka tiba-tiba terpotong gitu. Sementara kalau dicek di sisi aplikasi mereka tuh cukup yakin kalau aplikasi mereka itu aman gitu dan nggak ada yang nge-breach gitu. Terus setelah mereka trace gitu, setelah mereka cek, terutama buat yang menjual akunnya yang di Facebook gitu, mereka cek ternyata hacker itu melakukan attack seperti ini gitu. Jadi melakukan credential stuffing untuk mencuri saldo di aplikasi Gojek. Selanjutnya kita akan bahas mengenai API attacks. Jadi mungkin belum banyak yang aware soal API security ini. Padahal kita tahu di API ini banyak sekali yang melakukan serangan ya, baik yang sifatnya internal maupun eksternal gitu. Dan dari beberapa pengalaman kita di customer pada saat kita melakukan security assessment itu biasanya API itu yang paling rentan gitu, paling gampang kebobolan. Jadi sebenarnya API itu apa sih gitu? Jadi API itu adalah komunikasi antara dua aplikasi yang berbeda. Ini bisa dari server to server atau dari client to server, misalnya mobile apps atau browser ke server. Dan dari Gartner sendiri prediksi di tahun 2022 API ini akan menjadi attack vector atau pintu masuk yang paling sering digunakan gitu untuk melakukan data breach. Terus kalau kita lihat dari history di sini, attack di API itu emang setiap tahunnya itu meningkat gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apps, Apple misalnya, Salesforce atau T-Mobile misalnya, itu udah pernah mengalami yang namanya API attack gitu.
Oke, jadi untuk API protection ini, F5 bisa protect di dua sisi, baik di API endpoint atau API client-nya. Contoh misalnya mobile apps ya, kalau untuk API client. Terus F5 juga bisa melakukan authentication dan authorization. Jadi misalnya menggunakan OAuth. Kemudian F5 juga melakukan yang namanya payload validation. Jadi JSON atau XML yang tadi keluar masuk itu nanti juga bakal dicek ya, isi dan parameternya gitu. Apakah ini mengandung attack atau bukan. Terus dari sisi bot juga sama, API ini juga dilindungi dari bot dan DDoS. Dan terakhir untuk aplikasi yang menggunakan mobile apps ini juga bisa kita bungkus menggunakan SDK-nya F5. Di solusi fraud prevention ini F5 juga bisa diintegrate dengan CM gitu. Contoh CM-nya mungkin Azure Sentinel itu, atau CM lainnya, misalnya Elastic atau Splunk. Gitu. Jadi ada beberapa key takeaways dari webinar sesi pertama ini. Yang pertama, seperti yang kita tahu, hampir sebagian besar data breach itu related ke web atau identities gitu. Jadi kalau misalnya aplikasi kita hanya diprotek oleh network firewall atau oleh hanya IPS, itu mungkin juga harus dipertimbangkan menggunakan application firewall atau WAF ini. Karena kalau kita lihat beberapa case dari application attack tadi, contohnya bot, credential stuffing, API attack gitu, terus layer 7 DDoS itu hanya bisa ditangkal menggunakan WAF gitu, dan nggak bisa ditangkal hanya menggunakan firewall atau traditional WAF. Terus di sini juga dengan menggunakan solusi advanced WAF-nya F5, kita nggak cuma protect aplikasi web kita, tapi kita juga bisa protect API kita gitu. Dan F5 juga bisa protect mobile apps kita menggunakan SDK, dan ini nggak perlu ada perubahan dari sisi aplikasi. Cukup upload aplikasinya ke portalnya F5, baru setelah itu dipublish ke App Store atau Play Store. Kemudian yang terakhir, kalau kita bisa block traffic yang bersifat attack tadi, traffic yang kotor atau traffic yang dari bot atau application attack itu, kita juga bisa reduce cost untuk infrastruktur kita gitu, terutama yang menggunakan public cloud. Karena bad traffic tadi biasanya akan consume banyak resource di server kita. Dan ini kita bisa block dulu di depan menggunakan WAF.